yang menarik dari Suite Media itu saya lihat kayak ada triangle gitu ya Pak ya. Ada customer experience, data analytics, dan ROI oriented-nya gitu. Nah itu boleh dijelaskan nggak sih Pak, itu maksudnya apa ya Pak? Oke, jadi tiap kali kita memberikan solusi untuk klien-klien kita itu, fokus kita itu yang pasti yang utama adalah customer experience. Jadi kita bersama-sama solusi yang mampu meningkatkan customer experience dalam menggunakan produk atau menggunakan jasa dari klien-klien kita. Gitu. Kemudian solusi yang kita tawarkan itu juga tidak serta-merta kita datang dengan solusi tanpa ada data pendukung di baliknya gitu. Jadi kita make sure solusi yang kita tawarkan itu adalah ada data pendukung kenapa solusi itu yang ditawarkan gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita menghadirkan solusi yang mampu memberikan return of investment kepada klien. Ya klien spending uang sekian juta gitu, pasti mengharapkan ada return di balik uang yang diinvestasikan kepada kita gitu. Nah, kita make sure solusi kita itu mampu memberikan ROI sesuai dengan ekspektasi klien-klien kita. Oke. Itu untuk customer experience, data analytics, sama ROI oriented itu ya Pak. Jadi setiap kali ada klien, pasti dari Suite Media akan melihat pendekatan ini dulu ya Pak. Betul sekali. Oke. Lalu tadi saya lihat kan ada kantornya di Singapura ya Pak. Iya. Wow, ini ekspansi ke luar karena apa Pak? Apa karena memang di sini sudah nggak cukup lagi atau bagaimana Pak? Sebetulnya karena kita lebih melihat di Singapura meskipun dunia digitalnya udah lebih mature dibanding di Indonesia, tapi kita melihat ada peluang banyak UMKM yang bermunculan di sana yang perlu bantuan dari sisi digital. Jadi kita ngerasa kita punya peluang di sana. Kebetulan ada teman juga yang bisa bantu, akhirnya kita listing company kita di sana untuk mulai mendapatkan project-project dari Singapura. Sejak kapan Pak di Singapura? Sudah jalan atau? Sudah berjalan kurang lebih 1 tahun sih. Dan sudah ada project di sana ya Pak ya? Belum official, tapi sudah ada beberapa yang menunjukkan tanda-tanda positif gitu. Di sana timnya orang Indonesia atau orang Singapura? Basically di sana kita baru punya tim bisnis aja, gitu. Jadi untuk approach calon-calon klien kita di sana. Tapi untuk produksinya kita masih dari Indonesia. Oke, dan tim bisnis di Singapura itu orang Indonesia sebenarnya? Orang Singapura. Oh, orang Singapura yang base. Oh, oke. Oke. Jadi sebenarnya sekarang pun Suite Media itu bahkan sudah ekspansi memberikan lapangan pekerjaan ya Pak ya buat orang Singapura ya. Iya, bisa dibilang. Luar biasa sekali. Oke. Jadi saya rasa siapapun yang dengar ini nanti itu ketika kita upload di YouTube itu sudah banyak informasi yang kita dapat nih Pak tentang Suite Media gitu. Dan ternyata bahwa dunia digital ini memang sudah zamannya sekarang, tapi memang tidak semuanya serta-merta langsung bisa didigitalisasi ya Pak ya. Harus dilihat dari berbagai aspek gitu ya, dan kemudian dari Suite Media itu ada pendekatan 3 tadi, misalkan melihat apakah ini kemudian memberikan solusi buat customer experience-nya, ada data pendukung di belakang itu, lalu apakah kemudian ada profit yang akan bisa kembali, return of investment-nya seperti apa. Nah, kalau kita berandai-andai nih Pak, misalkan saya punya UMKM gitu ya, terus saya mau datang ke Suite Media, terus saya simple misalkan kita mau dibuatin website gitu. Nah, kira-kira range harganya itu di Suite Media itu seperti apa sih Pak? Sebenarnya kalau bicara angka, klien-klien kita tuh mostly ini ya, company ya. Jadi kalau UMKM memang tidak banyak gitu. Karena dari sisi biaya kebetulan kita fitnya itu dengan company-company gitu. Tapi tidak untuk kemungkinan kalau misalnya nanti ada UMKM yang punya kebutuhan sesuai dengan jasa yang kita miliki bisa datang ke Suite Media. Kalau mau ngomongin range harga,
basically kita fleksibel sih, tergantung dari tingkat kompleksitas dan banyaknya fitur yang ingin dibuat di dalam website tersebut. Jadi silakan hubungi kita, kemudian sampaikan masalahnya apa, nanti kita akan berusaha memberikan solusi yang terbaik, baik dari sisi biaya maupun dari hal lainnya gitu. Oke. Nah tapi kalau dari website sendiri Pak, ada katakanlah ada corporate atau apapun, itu range harganya Pak, itu sebenarnya dari berapa sampai berapa sih Pak Sweet Media? Maksudnya ini range harganya saja gitu Pak? Range harganya aja sebenarnya kita kalau company, kita bicara perusahaan itu range-nya itu mulai dari 100 juta sampai unlimited lah, tergantung dari tingkat kompleksitas website yang dibuat. Tapi kita punya rate khusus untuk UMKM dan non-profit. Oke. Jadi kita memang punya keinginan untuk membantu non-profit dan UMKM gitu. Jadi untuk dua entitas tersebut bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan kita nanti gitu. Dan pasti di bawah itu gitu ya Pak ya? Iya. Oke, jadi kalau kita tahu bahwa sebenarnya ada platform-platform yang bisa memudahkan UMKM ya Pak ya, atau yang misalkan corporate dengan skala kecil untuk membangun website-nya itu misalkan ada WordPress, ada Wix.com gitu ya Pak yang bisa mereka operasikan. Nah, tapi ada nggak Pak company yang kemudian itu jadi one package gitu, jadi dia buat website, tapi kan seharusnya ada in-house IT team-nya ya Pak ya, yang bisa memaintain ke depannya. Jadi mungkin Sweet Media buat website-nya, tapi nanti yang maintain itu IT team-nya. Ada nggak Pak yang memang mereka nggak mau serahkan ke IT team-nya, itu pure maintenance, sampai maintenance-nya pun itu di-handle sama Sweet Media? Ada nggak Pak? Ada. Jadi beberapa klien kita tuh memang maintenance-nya itu biasanya karena resource-nya nggak cukup ya. Kalau misalnya mereka harus alokasikan resource untuk maintenance juga, timnya nggak cukup gitu. Biasanya mereka minta bantuan kita untuk maintenance. Oke. Itu memberikan peace of mind buat mereka sih, karena ya sudah ada agensi yang capable untuk mengurus platform tersebut gitu. Jadi mereka lebih tenang ya Pak ya? Iya. Oke, kalau sekarang kan zamannya sekarang juga sudah revolusi industri itu di 4.0 ya Pak ya. Itu kan bicara tentang machine learning, artificial intelligence, Internet of Things, dan banyak hal lagi gitu. Nah, kalau misalkan Sweet Media memang bisa juga di bagian ini atau bagaimana Pak? Ya, kalau bicara revolusi 4.0, recently yang sempat kita bantu, salah satu klien kita itu adalah untuk AI chatbot sih. AI? Jadi AI chatbot. Chatbot. Jadi misalnya salah satu klien kita itu channel untuk customer service-nya itu sudah menggunakan Chatbox. Chatbot. Jadi robot chat. Oh, robot chat, oke. Ya. Jadi yang ngerespon inquiry dari customer itu adalah robot dulu, biasanya untuk general information. Ketika inquiry-nya itu udah mulai lebih spesifik, nanti baru diteruskan ke agen-agen yang berupa manusia gitu. Okay. Nah, robot-robot ini merupakan AI robot ya, jadi sudah memiliki artificial intelligence di mana semakin banyak orang yang memberikan inquiry atau menghubungi klien kita tersebut tuh makin banyak AI ini belajar gitu, jadi makin banyak respon yang bisa diberikan seiring berjalannya waktu gitu. Itu salah satu implementasi kita belakangan untuk salah satu klien kita gitu. Oke, kedepannya ada ranah AI lagi yang mau diperluas Pak? Saat ini saya belum bisa bicara lebih banyak sih soal itu. Tapi kemungkinan pasti iya sih, karena ya kita selalu akan berusaha update dengan
dengan tren digital dan teknologi yang semakin hari semakin dinamis ya. Jadi mungkin nanti ke depannya kita akan hadir dengan gebrakan-gebrakan baru. Wah, luar biasa ya. Kita tunggu Pak ya gebrakannya. Oke. Nah, kalau dari Bapak ada nggak kira-kira pesan mungkin buat teman-teman yang memang bisnisnya saat ini belum digital gitu ya, tapi ingin mendigitalisasi karena ya dengar-dengar aja gitu, itu digital itu harus digital sekarang, zamannya digital gitu Pak. Ada nggak kira-kira pesan Bapak yang mungkin buat bisnis-bisnis yang belum digital sama sekali? Ya, saran saya mungkin banyak-banyak belajar, banyak-banyak mencari informasi, banyak-banyak bertanya. Saya rasa knowledge is key ya untuk bisa bersaing dan membuat bisnis yang sustain di zaman sekarang gitu. Terus kalau misalnya butuh bantuan, jangan ragu untuk menghubungi pihak-pihak yang sudah berpengalaman di bidang digital ini. Oke. Lebih itu sih pesan-pesan saya untuk teman-teman yang lagi membangun bisnis atau lagi running bisnis namun belum sepenuhnya bertransformasi ke arah digital. Oke. Nah, semoga teman-teman yang mendengarkan ini sudah mulai ya bergerak untuk mulai belajar dan lihat ya, sebelum mulai digital harus belajar dulu ya Pak ya, untuk tahu apakah sebenarnya memang perlu digital sekarang, momentumnya memang sudah bisa digitalisasi atau belum. Nah, kalau dilihat kan sekarang sudah 10 tahun lah ya Pak, kurang lebih 10-11 tahun Sweet Media, dan nggak banyak ya Pak startup company yang bisa bertahan selama ini. Ya, kadang setahun 2 tahun juga udah tutup gitu ya. Nah, apa sih kira-kira menurut Bapak yang membuat Sweet Media bisa bertahan sampai sekarang, Pak? Sebenarnya banyak hal ya. Tadi udah sempat saya mention sedikit gitu, tapi tambahannya itu kurang lebih karena jasa kita di bidang digital dan demand untuk jasa digital tuh makin hari makin banyak gitu, karena memang kuenya masih cukup besar di Indonesia gitu. Terus yang kedua, kita selalu berusaha memberikan solusi itu yang relevan, up to date, dan sesuai dengan kebutuhan klien kita, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi marketing gitu. Terus yang ketiga apa ya? Yang ketiga itu kita selalu berusaha mengupdate knowledge kita mengenai perkembangan teknologi dan perkembangan bisnis di masa sekarang ini. Jadi solusi-solusi yang kita tawarkan tuh makin cocok dengan kebutuhan atau untuk mengatasi masalah-masalah yang dimiliki oleh klien kita gitu. Oke, kalau Bapak secara pribadi nih Pak, kendala apa sih yang dihadapi dalam bekerja di Sweet Media Pak? Kendala yang dihadapi selama bekerja di Sweet Media? Ya. Apa ya? Nggak ada ya Pak ya? Ya namanya kendala, namanya kita sebagai karyawan pasti ada aja sih. Cuman ya selama kita selalu mengkomunikasikan dengan baik dengan atasan maupun dengan tim member maupun dengan rekan kerja lainnya, itu saya pikir tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Nah, luar biasa loh. Oke, terus yang juga menarik Pak ya, karena pasar di Indonesia ini kan sangat, kita tuh terkenal dengan konsumtif ya Pak ya. Yeah, jadi orang Indonesia itu terkenal bisa satu orang itu punya akun di banyak platform gitu. Ya. Sedangkan mungkin kalau di luar tidak seperti itu gitu, tidak sekonsumtif kita dan tidak sekonsumerism kita. Nah, bagaimana sih Sweet Media melihat ini Pak? Atau Bapak mungkin secara gambaran pribadi untuk melihat bahwa ketika seluruh atau kebanyakan masyarakat Indonesia itu konsumtif, platform-platform dari luar bermasukan gitu ke Indonesia dan kita itu hanya sebagai konsumennya gitu ya. Ada nggak strategi dari Sweet Media yang mungkin bisa membuat bahwa Indonesia ini bukan cuma sekedar konsumen daripada platform-platform itu gitu, tapi sebenarnya itu juga bisa membuat kok platform yang bagus, yang bisa dipakai oleh anak bangsa. Ada arahnya ke sana nggak? Kalau dari Sweet Media kita sebenarnya
open untuk selalu menghadirkan startup baru ya, kayak misalnya kita dulu sempat bantu bikin social media hijab, kemudian kalau sempat dengar Nebangers kita juga sempat bantu untuk develop hal tersebut gitu. Jadi memang kita selalu berusaha untuk menghadirkan solusi kita nyebutnya solusi bisnis ya untuk masyarakat kita gitu. Tapi kalau melihat pola masyarakat kita di dunia digital, memang hal tersebut itu kita tidak bisa berbuat banyak ya, sebagai Sweet Media itu tidak terlalu bisa berbuat banyak gitu. Tapi yang kita bisa lakukan itu adalah kita berusaha membuat startup yang kira-kira mampu menghadirkan solusi untuk masyarakat kita. Awalnya dari situ dulu. Oke. Pernah kepikir nggak Pak untuk Sweet Media ini tuh bisa membentuk satu menjadi inkubator lah ya buat para generasi-generasi muda yang memang punya talent untuk bisa membuat startup dan kemudian Sweet Media memfasilitasinya? Saat ini sih saya belum melihat roadmap untuk Sweet Media ke arah sana sih Mbak. Tapi kedepannya ya anything can happen. Oke. Berarti saat ini memang Sweet Media memilih jalan ya untuk menjadi digital agency, dan siapapun yang berkolaborasi bekerja sama dengan Sweet Media itu bersedia. Dan tentu mungkin saya percaya bahwa Sweet Media itu juga punya greget tersendiri ya Pak ya, maksudnya melihat platform-platform di luar sana itu masuk ke Indonesia dipakai dengan luar biasa, itu pasti sebagai anak bangsa yang mendirikan Sweet Media itu pasti, ini kan Sweet Media punya Indonesia sendiri ya Pak ya, benar ya Pak ya? Gitu. Jadi pasti ada keinginan juga greget untuk bisa menciptakan platform-platform yang mungkin juga bisa jadi tuan rumah di bangsa ini sendiri, betul ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Nah, kalau sekarang Pak, sebelum Singapura ada klien dari luar nggak Pak? Klien dari perusahaan-perusahaan di luar negeri? Ada. Kita kebetulan beberapa tahun belakangan dapat opportunity dari Filipina, kemudian ada juga dari Jerman beberapa tahun yang lalu. Wow. Dan itu korespondensinya cuma online aja Pak ya? Atau online aja? Kebetulan dua-duanya itu karena lebih karena networking ya. Jadi kebetulan kita punya kenalan yang sudah aware dengan kualitas solusi yang kita tawarkan gitu. Jadi itu memudahkan kita untuk mendapatkan opportunity dari dua negara tersebut. Oke, dan programnya sudah jadi ya Pak ya? Sudah selesai? Sudah. Kebetulan yang di Filipina ini adalah jadi kita pernah bikin solusi untuk company di Indonesia, dan kebetulan company di Indonesia ini memiliki cabang di berbagai negara. Nah, cabangnya di Filipina melihat solusi tersebut cukup baik, kemudian minta kita deliver solusi yang mirip gitu, yang lebih sesuai dengan target konsumen mereka di sana gitu. Oke. Untuk kategori negara di ASEAN Pak, ASEAN saja lingkup yang lebih kecil, menurut Bapak saingan terbesar Indonesia maksudnya yang ya masih beda tipis lah gitu dunia digitalnya. Itu kira-kira negara apa ya Pak ya? Kalau saya bisa bilang Vietnam kali ya. Vietnam. Kebetulan Vietnam itu saya lihat resource IT-nya kebetulan cukup baik. Kemudian dari sisi biaya juga mereka cukup bersaing dengan Indonesia. Jadi Vietnam ini merupakan salah satu kompetitor kita di Asia Tenggara untuk solusi digital, ke arah solusi digital. Oke, dan karena mereka sekarang juga sedang growing ya Pak ya? Iya. Oke. Kenapa memilih Singapura dibandingkan negara seperti Vietnam gitu Pak? Atau ada rencana ke Vietnam mungkin ya ke depannya? Saat ini sih belum Mbak. Tapi kita melihat Singapura itu karena secara market itu sudah cukup well educated untuk mereka aware kalau digital ini adalah masa depan gitu untuk bisnis mereka. Terus kemudian purchasing power atau spending power di Singapura lebih tinggi dibanding di Vietnam kan. Jadi makanya kita fokus di market sana dulu.
Oke. Dan yang menariknya di market lokal ini saya juga sering dengar kalau kebanyakan programmer itu dari Jogja ya Pak. Banyak Ya, perusahaan-perusahaan ini dalam bidang tech dan digital ini pasti itu punya programmer itu di Jogja gitu. Nah itu sebenarnya apa memang di daerah lain nggak ada ya Pak ya? Atau bagaimana sih Pak? Gimana cara kita bisa membuat minimal ada kota-kota lain lah yang juga berkembang dari sisi IT-nya gitu? ya. Sebenarnya kalau kita bisa bicara teknologi itu sumber daya manusia untuk bidang teknologi itu adalah sumber daya manusia yang bisa bekerja dari mana aja gitu ya. Hmm. Jadi ya namanya teknologi kita bisa melakukan pekerjaan dari mana aja gitu. Jadi banyak perusahaan yang instead of karyawannya itu secara bisnis mungkin mereka akan punya headquarter di kota besar gitu. Namun kalau misalnya karyawannya juga harus stay di sana sementara pekerjaannya bisa dilakukan di mana aja itu kan kayak sayang ya mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk biaya hidup di kota besar gitu. Jadi banyak perusahaan yang mulai mencari talent itu di daerah-daerah, terutama yang memiliki kampus-kampus dengan lulusan-lulusan yang cukup baik gitu. Jadi saat ini trennya itu bukan hanya Jogja, tapi Surabaya, Bandung, Malang, kemudian Sumatera Utara itu banyak talent-talent dari daerah yang cukup baik dan bisa mendeliver kerjaan meskipun jarak jauh itu dengan baik juga gitu. Jadi saya rasa perkembangannya itu mulai ke arah sana sih. Jadi produksinya itu bisa disebar di seluruh Indonesia meskipun untuk bisnisnya itu tetap di kota-kota besar. Oke. Sekarang kalau di Sweet Media masih open hiring, Pak? Kebetulan di masa pandemi ini kita saat ini masih close hiring. Oke. Tapi saya melihat perkembangannya, ya. Tapi saya melihat perkembangannya dalam beberapa bulan ke depan kemungkinan bakal open lagi. Oke, luar biasa. Berarti ada kelihatan skema bisnisnya sudah mulai menanjak ya, Pak ya? Ya, amin. Oke. Dan kalau dilihat Sweet Media sekarang di pandemi ini, Pak, tapi kan sebenarnya secara digital online kan perkembangannya luar biasa melesat ya Pak. Saya nggak tahu apakah secara bisnis Sweet Media di pandemi ini juga terkena impact-nya atau gimana Pak? Ya, pandemi ini impact-nya kemana-mana ya. Jadi saya rasa tidak ada bisnis yang tidak terkena impact-nya gitu. Cuman impact ini ada yang impact positif, ada yang impact negatif. Gitu. Nah kebetulan Sweet Media memang kita mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi tapi untungnya karena kita jasa digital di mana kita bisa menghadirkan solusi untuk banyak klien di berbagai industri, jadi kita masih bisa survive gitu. Karena ada industri yang sangat terkena dampak dari pandemi ini, ada industri yang mengambil keuntungan dari pandemi ini gitu. Jadi kita bisa menghadirkan solusi untuk klien-klien kita di industri yang kebetulan mendapat keuntungan dari pandemi ini. Okay. Karena itu yang kita juga lumayan bisa bertahan dengan baik di masa pandemi ini. Oke, dan sekarang nih Pak, PSBB Jilid 2 stay at home semua, kerja dari rumah semua atau ada yang di kantor Pak? Ya kebetulan kita sudah work from home itu sejak bulan Maret ya, sejak keputusan PSBB pertama kali diambil gitu. Dan melihat PSBB Jilid 2 ini sebenarnya tidak ada perubahan, kita tetap work from home. Semuanya? Semuanya. Ya itulah salah satu keuntungan bisnis di lini bisnis kita ada di digital, jadi semua bisa dilakukan dari rumah gitu. Okay. Cuman kita tidak, kalau misalnya memang karyawan kita ada kebutuhan untuk datang ke kantor, karena mungkin bosan di kosannya atau misalnya butuh internet yang baik gitu, kantor kita open tapi saja harus mendapatkan izin dulu dari atasannya dan tidak boleh terlalu banyak orang yang datang ke kantor pada suatu waktu gitu. Kita juga memperhatikan protokol kesehatan untuk itu. Oke, Pak Wawan, kita sudah
lebih dari 1 jam nih Pak, bincang-bincang, bicara-bicara gitu tentang topik digitally possible, dan yang hampir 100% itu mengupas tentang Sweet Media, dan saya berterima kasih sekali untuk Pak Wawan yang bersedia menjelaskan dengan sangat detail dan sabar. Dan juga kita sudah mengalami beberapa putus koneksi beberapa kali, tapi tetap kita akhirnya bisa stay tune lagi di sini. Dan saya mendoakan yang terbaik buat Sweet Media Pak, all the best. Dan semoga Sweet Media terus berkembang. Salam buat Andri. Ya. Terima kasih banyak Mbak Rebecca sudah mengundang Sweet Media untuk menjadi narasumber. Semoga apa yang kita bicarakan malam hari ini itu bisa memberi manfaat kepada banyak orang gitu. Ya, amin. Dan kita stay kontak ya Pak, nanti kalau misalkan ke depannya masih ingin ngobrol-ngobrol lagi, kita bisa lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Terima kasih banyak Pak Wawan. Saya bertemu lagi di sisi lain waktu. Stay safe, stay healthy. Thank you ya Pak. Ya, thank you. Thank you Pak.